apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali, dan membangunkanku kembali, dan membangunkanku kembali. Shalom, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di TVRI Sumatera Utara dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Kali ini kita bersama GPIB Kasih Karunia Jalan Kapten Muslim Medan. Dan pemirsa, tema kita untuk Mimbar Agama Kristen kali ini adalah mewaspadai penyesatan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Seperti apa sebenarnya kita selaku umat Kristiani yang meyakini adanya Yesus Kristus, harusnya kita bisa mewaspadai penyesatan. Dan seperti apa upaya yang harus kita lakukan sebagai umat Kristiani untuk mewaspadai penyesatan ini, nanti kita akan dengarkan khotbah yang akan disampaikan nanti oleh narasumber. Kemudian juga nanti akan kita ajak berbincang-bincang seputar tema kita, itu mewaspadai penyesatan. Untuk itu pemirsa, terlebih dahulu saya akan perkenalkan kepada Anda ya narasumber yang telah hadir bersama saya di studio TVRI Sumatera Utara sore hari ini. Untuk itu saya langsung saja perkenalkan narasumber saya yang pertama adalah pimpinan Gereja GPIB Kasih Karunia Jalan Kapten Muslim Medan, adalah Bapak Pendeta Victor Hutauruk Demin, Pendeta GPIB Kasih Karunia Medan. Selamat sore, shalom Bapak. Selamat datang di TVRI. Apa kabarnya Pak Pendeta? Baik. Baik ya Pak Pendeta ya. Kemudian pemirsa, nanti supaya perbincangan kita nanti lebih menarik, karena tema kita hari ini adalah mewaspadai penyesatan, dan kita juga sudah menghadirkan salah satu dari pengurus gereja, yaitu Sekretaris PHMJ, yaitu Pelaksana Harian Majelis Jemaat, supaya nanti kita akan perbincangkan bagaimana sebenarnya perjalanan ya pelayanan jemaat yang ada di Gereja GPIB Kasih Karunia Jalan Kapten Muslim Medan. Untuk itu, tamu saya yang kedua ini adalah Bapak Denny Leonard Bimbuain, ya, Sekretaris PHMJ. Selamat sore, shalom. Shalom, Denny, selamat apa sore. kabar? Baik. Bagaimana dalam hal pelayanannya? Pelayan berjalan terus sampai saat Pelayanan ini. berjalan terus ya Pak Den ya. Baik pemirsa, tentunya Anda penasaran dengan bagaimana sebenarnya kita selaku umat Kristiani mampu mewaspadai penyesatan. Untuk itu ya, nanti akan kita dengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Victor. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita mendengarkan vokal grup Naomi berikut ini. Gemuruh bergembus, gelombang laut pun menderu, maka Tuhan di tenggelam, gelombang ambing tak berhenti, diperbaikan ombak dan mengharapkan pertolongan daripadamu.
jalanku terus. Dan kini aku sampailah ke tempat yang berbahagia. Panjatkan doa syukur, terima kasih Allah. Kini aku takkan gentar menghadapi percobaan, karena Tuhan tetap sertaku. Kasih-Mu melindungiku, diberikannya kekuatan mengarungi kehidupan. Jalanku selalu menyenangkan bagiku, di dalam suka maupun duka ku berteguh. Kau selalu besertaku, Tuhan, siang dan malam terus. Kini aku sampailah ke tempat yang berbahagia. Panjatkan doa syukur, terima kasih Allah. Kini aku takkan gentar menghadapi percobaan, karena Tuhan tetap sertaku. Kasih-Mu melindungiku, diberikannya kekuatan mengarungi kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kesempatan Tuhan beri kami kembali mendengar firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya, sehingga kami terhindar dari segala penyesatan yang terjadi. Dan kami boleh tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kesempatan ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.
kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian bacaan Alkitab. Berbagailah yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudaraku, biasanya kalau kita merencanakan suatu perjalanan, kita tentukan kemana kita mau pergi. Dari mana kita berjalan sampai ke sana. Kita tentukan juga bagaimana cara atau jalan untuk bisa sampai ke sana. Kalau sudah jelas tujuan kita dan langkah jalan atau cara kita mencapainya, akan membantu kita untuk sampai dengan selamat pada waktu yang ditentukan. Demikian juga akhirnya kita tidak mau tergoda ketika ada bujukan, rayuan dengan iming-iming untuk menyimpang dari jalan itu. Karena kita tahu dengan pasti bila menyimpang, akhirnya tidak sampai pada tujuan. Saudara-saudara, kita tahu, kita saksikan penggoda berkeliaran di mana-mana. Orang-orang yang mau digoda sering karena tidak ada pegangan dalam perjalanan hidupnya. Ketika disampaikan janji-janji, iming-iming tertentu, mereka tergoda. Dan akhirnya meninggalkan jalan yang seharusnya dijalani. Kita lihat seperti yang kita dengar, bahwa karena ingin semakin cantik dan seksi, maka dokter yang praktek di toilet dipercayai untuk memberikan itu padanya. Apa hasilnya? Dokter gadungan. Bukannya semakin cantik, sakit, menderita. Maka sangat relevan kalau firman Tuhan berbicara kepada kita saat ini untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus berjalan, apa yang harus kita jalankan, bagaimana kita melalui perjalanan hidup kita. Tuhan melalui hamba-Nya mengingatkan kepada kita supaya jangan langsung percaya dengan orang yang mengatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Uji dulu, benar atau tidak. Ada indikasinya, ada pedomannya. Yaitu seperti kita baca tadi, apakah dia percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Kalau tidak percaya, berarti dia roh palsu, nabi palsu, bukan orang yang harus ditaati. Diingatkan supaya sekali lagi uji, percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Pada waktu itu memang ada ajaran yang menyimpang, yang mengatakan bahwa dunia, segala benda termasuk manusia itu jahat, najis. Allah baik, suci. Karena itu Allah tidak mungkin menjadi manusia. Karena tadi Allah itu baik, Allah suci. Sedangkan benda termasuk manusia, dunia ini jahat. Allah baik, tidak mungkin dia jadi jahat. Itu pandangannya. Karena itu menurut mereka Yesus tidak mungkin Allah. Bukan anak Allah, bukan Allah yang telah menjadi manusia.
Jadi ini mengajarkan bahwa nggak ada karya Yesus dalam salib. Tidak ada. Yang penting bagi mereka percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Itu saja. Padahal kita diajarkan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah perantara antara kita dengan Allah yang membawa kita sampai kepada Bapa. Itu yang diajarkan. Tapi yang ini karena tadi pandangan yang nampak masuk akal. Oh, Allah itu baik, Allah itu suci. Tidak mungkin menjadi manusia karena manusia tadi jahat. Yesus manusia. Padahal kita tahu Allah begitu mengasihi dunia. Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Dan ingin untuk terus menyelamatkannya. Maka mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan. Allah tetap suci. Dia tetap tidak kompromi dengan dosa. Dan karena itulah Yesus mau mengorbankan dirinya, berkorban untuk keselamatan kita. Ia mengorbankan dirinya, kita yang harusnya disalib, kita yang seharusnya menanggung derita, tetapi Tuhan mau menggantikan kita. Itulah karya yang besar, itulah karya yang besar dari Tuhan. Dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar itu yang mau menyelamatkan kita, yang mau menolong kita. Karya Yesus melalui salib itu. Pandangan ini juga sekali lagi akhirnya melihat tidak perlu Tuhan Yesus, tidak perlu manusia. Yang penting percaya kepada Tuhan tadi itu, menyembah Tuhan, dekat kepada Tuhan. Kalau dia dalam gereja, yang penting memberi persembahan. Yang penting bila perlu bertapa supaya berhubungan dengan Tuhan, tidak peduli dengan manusia. Meniadakan peran manusia. Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita, isi Alkitab seperti yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Bahkan bukti kita mengasihi Allah, kita tunjukkan dalam kehidupan mengasihi sesama kita manusia. Kalau kita beribadah, boleh disebut ibadah ritual seperti ibadah di gereja, tapi juga harus kita tunjukkan, kita praktikkan, mengamalkan iman kita dalam praktik hidup sehari-hari, ibadah aktual dengan mengasihi sesama. Jadi, kalau ajaran ini yang mengatakan yang penting hubungan dengan Tuhan, tidak peduli dengan manusia, adalah keliru, menyesatkan. Justru orang yang percaya kepada Tuhan harus menunjukkan dia mengasihi sesamanya. Jadi adalah sesuatu yang menyesatkan. Dia merasa yang penting percaya kepada Tuhan, yang penting menyembah Tuhan, bila perlu berdoa semalam suntuk atau sekian lama berdoa, tapi tidak peduli dengan sesamanya, tetangganya, orang-orang yang menderita. Tidak ada pedulian situ. Bahkan bila perlu, demi kepentingan dirinya orang lain juga menderita. Demi kepentingan dirinya orang lain juga binasa. Itu yang dipraktikkan akhirnya. Kalau dia di kantor, tempat bekerja, dia bisa mengambil milik orang lain yang bukan miliknya. Demi kepentingan dirinya. Dan ini bisa dipakai juga menurut dia untuk menjadi sesuatu yang baik pada Tuhan. Tentu keliru. Bahwa untuk persembahan kepada Tuhan keliru. Bukti mengasihi Tuhan tadi, bukti percaya kepada Tuhan harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi dunia dan segala isinya karena Dia yang menciptakan. Kita di dalamnya ada. Jadi Tuhan yang menugaskan kita ada di dunia untuk boleh menjadi saksi bagi Tuhan di mana kita berada. Kita menjadi alat Tuhan. Kita menjadi alat untuk menyampaikan maksudnya
bukan memusuhi dunia, bukan meninggalkan dunia. Tidak. Jadi sekali lagi, sesuatu yang menyesatkan kalau hidup kita memisahkan diri kita dengan dunia dan segala yang ada di dalamnya. Tapi kita diajak untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Karena itu, mari seperti yang dituliskan oleh penulis Yakobus itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus tunjukkan sebagai orang yang percaya. Kalau kita mau menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita menunjukkan itu dalam kehidupan kita dengan perhatikan sama. Apalagi kita lihat ada keadaan di dunia yang tidak seperti yang kita harapkan. Banyak yang menderita, banyak yang sengsara. Ke situ kita dipanggil untuk memberi damai, untuk memberi shalom, untuk memberikan damai sejahtera yang dikehendaki oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Pemirsa, masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan tadi pemirsa, seperti yang saya janjikan di awal tadi, kita akan juga berbincang-bincang dengan kedua narasumber yang telah hadir bersama saya di studio TVRI Sumatera Utara seputar tema kita, yaitu mewaspadai penyesatan. Walaupun mungkin tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Victor, tapi lebih jelasnya kita akan ajak lagi berbincang-bincang seputar tema kita ini. Pak Pendeta Victor, ya, walaupun tadi Pak Pendeta sudah banyak menyampaikan dalam atau banyak memaparkan di khotbah singkatnya, begitu Pak Pendeta. Tapi apa sih tujuannya mengangkat tema ini, Pak Pendeta? Ini kan mungkin hal yang sederhana, tapi yang harus diwaspadai setiap saat dan setiap waktu, begitu Pak Pendeta. Alasannya mengangkat tema ini apa ini? Latar belakangnya kenapa? Ya,
seperti tadi juga sudah disampaikan singkat bahwa di dunia ini memang banyak penyesatan. Ya, dunia ini banyak penyesatan. Di sini kita hadir dan kita harus menjadi berkat, harus dapat berjalan tetap dalam jalan Tuhan. Jangan kita menyimpang. Ini. Jadi karena itu kita harus waspadai apa-apa penyesatan itu yang terjadi itu. Ada singkat disampaikan tadi itu ya. Pemikiran-pemikiran yang bisa berdampak kepada banyak hal. Jadi kita harus mewaspadai itu supaya kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Amin. Baik, saya ke Pak Denny Leonard Bimbuain. Pak Bimbuain ini orang apa sih Pak Bimbuain? Kok namanya kok Bimbuain gitu? Ambon tuh Pak. Orang Ambon. Nih, orang Ambon yang sudah lama di Kota Medan. Kota Medan. Sudah lama begitu ya. Baik, Pak Denny. Ya, ini kan Pak Denny selaku pelaksana harian Majelis Jemaat di GPIB Kasih Karunia Jalan Kapten Muslim Medan. Pak, selaku ketua pelaksana harian, ketuanya ya Pak sekretaris pelaksana harian ini. Apa ini kegiatan-kegiatan pelayanan dilakukan oleh gereja sendiri, seperti apa bentuknya Pak? Baik, saat ini gereja ada 6 bidang yang sedang dikuatkan, yaitu pertama adalah pelayanan anak, pelayanan taruna, baru gerakan pemuda, persatuan kaum perempuan, persatuan kaum bapak, dan lanjut usia. Lansia. Ya? Jadi ke 6 bidang inilah yang merupakan ujung tombak dari pelayan kita. Ibunya kok nggak ada? Itu kaum perempuan. Kaum perempuan. Oh iya. Tadi ulangi Pak. Pelayanan anak, persekutuan taruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan lanjut usia. Oke, dari masing-masing persekutuan ini begitu. Apa yang mereka lakukan Pak untuk tetap mensiasati penyesatan seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi begitulah. Kan yang segala sesuatunya pasti yang dilakukan adalah positif begitu. Untuk kemuliaan nama Allah. Tapi bentuknya seperti apa? Beda nggak dengan gereja-gereja lainnya begitu? Kalau perbedaan mungkin nggak terlalu jauh berbeda. Hanya saja memang kalau untuk ke 6 bidang ini kita selalu memberikan satu pemahaman yang baik kepada para pengurusnya, sehingga para pengurus dan juga anggotanya dia tidak menyimpang dari apa yang telah didengar selama ini, dan juga tidak mudah tergoda terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Baik. Tapi Pak Denny, terkhusus ke anak-anak seperti apa nih? Kalau pelayanannya kan kalau kita tahu kan anak-anak ini kan justru ini generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja, khususnya gereja GPIB yang ada di Jalan Kapten Muslim. Seperti apa pelayanan yang diberikan kepada anak-anak ini supaya mereka tetap juga mengenalkan Kristus? Pertama yang selalu diberikan kepada mereka itu adalah pemahaman yang baik tentang Alkitab itu sendiri, siapa itu Yesus. Dan juga kepada anak-anak ini juga diberikan pemahaman jangan mudah tergoda atau ajakan-ajakan dari rekan-rekan atau orang lain. Nah, itu yang selalu kita berikan. Kemudian ada nggak pelatihan-pelatihan yang lain diberikan ke anak-anak? Kalau pelatihan itu biasa nanti ada, mereka paling hanya untuk sharing aja itu. Sharing retreat gitu. Baik, Pak Denny, ya lebih lanjut nanti kita akan bahas lagi ya. Dan pemirsa tentunya perbincangan kita juga nanti akan kita lanjutkan setelah kita mendengarkan nanti satu pujian dari vokal grup Naomi ya dengan judul Gelombang Laut. Namun setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang
pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Klinik Tongji Medistra Medan didirikan oleh Rumah Sakit Tongji Medistra di Tiongkok. Klinik Tongji Medistra Medan adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman. Dengan memakai metode pengobatan 2+3, telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat, memperlancar peredaran darah, dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2+3 terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2+3 ini. Metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, cepat dan tidak ada efek samping, dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan berbagai macam kanker payudara, tumor, gagal ginjal, diabetes mellitus. Klinik Tongji Medistra Medan telah mendapat banyak pujian dari pasien dan masyarakat. Datang dan berobatlah ke Klinik Tongji Medistra Medan. Kasih-Mu, ya Allah Bapa, mulut dan hati memuji Engkau dan menyanyi gemar, mengucapkan syukur, mengucap syukur. Mengembung ke tata kudus, berpaut irama dan lamonosrak, berpaut irama dan lamonosrak. Ku mengucapkan syukur bagi-Mu atas kasih besar serta-Mu yang sungguh besar. Terimalah ucapan syukur atas rahmat-Mu. Berpaut irama dan lamonosrak, berpaut irama dan lamonosrak. Ku ucapkan syukur bagi-Mu atas kasih besar serta-Mu yang sungguh besar. Terimalah ucapan syukur atas rahmat-Mu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan dan tentunya masih bersama GPIB Kasih Karunia Jalan Kapten Muslim Medan. Saya akan mengajak berbincang lagi dengan Pak Pendeta Victor. Pak Pendeta, ini seperti apa sih bentuk-bentuk penyesatan yang modernisasi bentuknya Pak Pendeta? Sehingga mungkin yang kadang-kadang yang modernisasi ini yang paling sulit untuk disiasati begitu loh Pak. Bentuk-bentuk bentuk-bentuk penyesatan yang modernisasi seperti apa nih Pak Pendeta? Tadi juga disinggung dalam khotbah tadi. Jadi ada pandangan yang penting hubungan saya dengan Tuhan baik. Ya. Nah, hubungan saya. Dan karena itu saya berdoa terus kepada Tuhan, berdoa terus, beribadah ya, pergi ke gereja, memberi persembahannya juga mungkin banyak-banyak. Tetapi dia tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan sesamanya. Itu suatu penyesatan, pandangan yang keliru. Karena seperti tadi itu, ajaran Tuhan adalah kita harus menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Sesungguhnya Tuhan memilih kita menjadi orang percaya, sama seperti Ia memilih orang Israel
menjadi bangsa pilihannya untuk menyalurkan kasih-Nya. Bahwa sesungguhnya Tuhan mengasihi semua orang. Hanya orang yang lain belum menyambut kasih-Nya itu. Nah, kita sebagai alatnya yang harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Jadi karena itu, kalau kita mengatakan kita menyembah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, harus ditunjukkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa itu ajaran sesat. Nah, itu kan berdampak sekali itu. Kalau orang yang hanya memikirkan diri sendiri akhirnya. Kalau yang penting hubungan dengan Tuhan, memikirkan diri sendiri. Kepentingannya, dia peduli yang lain. Walau bila perlu menyengsarakan orang lain. Mencuri, merampok, bukan hanya korupsi dan seterusnya. Tidak dipedulikan orang lain. Nah, yang diajarkan Tuhan adalah seperti tadi itu. Ya, kita harus dapat memperhatikan sesama kita. Kita harus menjadi alat kesaksian, alat kasih Tuhan kepada orang lain. Itu yang diajarkan. Kasihi sesama manusia. Ya, begitu itu Pak. Itu dia. Jadi harus seperti itu. Tanpa itu, ya apa gunanya persekutuan? Namanya bersekutu untuk saling berbagi, saling perhatikan, dan bukan hanya kita. Ada orang-orang di luar kita, bukan hanya satu gereja, ada juga bukan hanya satu orang Kristen, orang-orang yang belum percaya juga kepada Tuhan. Tuhan ajak kita untuk mengasihi mereka. Justru dengan cara itu, dunia mengenal bahwa kamu adalah muridku, kata Tuhan. Karena kita menunjukkan kasih-Nya itu. Jadi itu yang harus kita tekankan. Di luar itu penyesatan tadi saya katakan. Di luar itu penyesatan ya Pak Pendeta ya. Baik, saya ke Pak Denny Leonard lagi. Pak Denny, seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, berarti ada di sana saling mengasihi sesama manusia atau saling mengasihi sesama umat, saling mengasihi sesama umat Kristiani di gereja GPIB Kasih Karunia Jalan Kapten Muslim Medan. Nah, bentuk-bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan ketika ada satu atau teman satu iman, teman segereja mendapatkan misalnya musibah begitu. Praktek-praktek seperti apa yang dilakukan? Apakah mungkin hanya sekedar mengucapkan ya semoga cepat ya terbebas dari musibah, atau ada nggak praktek-praktek yang nyata seperti itu? Kalau prakteknya kita ada, biasanya yang kita diterapkan selama ini, kita selalu melakukan kunjungan kasih kepada jemaat yang mengalami sakit atau mengalami duka cita. Itu yang selalu kita terapkan kepada mereka, dan juga kita memberikan semangat juga kepada mereka. Tali kasih tadi ada juga kasihkan. Dan memang ini sudah ada di ART-nya begitu ya? Sudah Ada diatur semua. oleh program pelayanan gereja begitu. Baik, tapi kalau untuk di luar gereja sendiri, pelayanan yang diberikan seperti apa? Sekarang kan kalau kita lihat mungkin di sekeliling kita sekarang yang menjadi bencana yang terlama ini sana adalah bencana Gunung Sinabung. Pernah tidak gereja GPIB sendiri memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat atau saudara kita yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung? Ada. Di kita juga ada namanya bagian gerakan dari ketua satu itu, dia pelayanan Pelkes kategorial. Termasuk salah satunya itu tadi adalah dia berkontribusi kepada masyarakat sekitar yang memang mengalami suatu masalah atau bencana alam. Ada timnya. Oh, berarti memang tetap dilakukan pelayanan seperti itu ya. Berarti tetap peka dengan lingkungan sekitar begitu ya Pak Pendeta ya. Itu program, kan kita ada program itu. Jadi ke dalam dan keluar. Dan memang begitu gereja, nggak boleh hanya memikirkan dirinya. Tetap juga ada kekurangan, ada juga saudara-saudara yang membutuhkan bantuan di sini. Tapi tidak hanya yang diurus, yang keluar tadi seperti dikatakan oleh Pak Penatua Denny Bimbai tadi itu, ada keluarga jemaat yang sakit atau kedukaan, ada dikasih tali kasih tadi itu. Begitu ya. Di luar juga, katakanlah sekarang ini kan kita harus mendukung apa yang dikerjakan oleh presiden kita untuk memikirkan nasib dari pengungsi Rohingya. Ya. Nah, bagaimana itu? Paling tidak semangat kita harus tunjukkan, kita dukung itu supaya, karena kasihan kita tidak melihat suku, bangsa atau agama. Tapi prakteknya sudah dilakukan belum? Sudah Pak Pendeta? Paling tidak dulu, karena masih baru kan, paling tidak berdoa dan memikirkan dan memberitakan itu kepada yang lain. Nah, kita dengar misalnya juga karena suhu panas yang di India itu katanya meninggal sekian orang. Nah, bukan karena kita siapa itu, tapi kita pikirkan, kita doakan. Nah, ada aksi-aksi yang bisa kita tunjukkan gitu. Yang sudah pasti tadi karena sudah berlangsung tadi itu di erupsi Gunung Sinabung itu, kita antar ke sana bantuan. Baik, gitu. Pak Pendeta Victor dan juga Pak Edi, kita akan tetap nanti lanjutkan perbincangan kita seputar tema kita itu mewaspadai penyesatan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan paduan suara persekutuan kaum perempuan dengan lagu Sungguh Ajaib Karya-Mu Tuhan berikut ini.
hidup yang tentram dan damai. Puji, puji, haleluya, pujilah. Mulia, mulia, Tuhan Allah semesta. Hai manusia, pujilah Dia yang memberimu rahmat sentosa. Hai pujilah, ya pujilah, haleluya, haleluya, muliakan sungguh ajaib, sungguh yang heran dalam kehidupan. Ingat bersyukurlah, hati yang tulus, terimalah berkatnya. Puji, puji, bersatulah memuji Tuhan. Ciptakanlah suasana hidup yang tentram dan damai. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan, masih bersama Gereja GPIB Kasih Karunia Jalan Kapten Muslim Medan. Dan kembali saya akan ajak kembali Pak Pendeta Victor untuk berbincang-bincang seputar tema mewaspadai penyesatan. Nah, Pak Pendeta, ya, kalau di masing-masing gereja atau di masing-masing kategorial mungkin, ada tidak mungkin tema masing-masing mungkin untuk tahun ini peningkatan apa? Untuk tahun depan peningkatan apa? Kalau di gereja GPIB sendiri, tahun ini temanya apa Pak Pendeta? Apakah mungkin hanya pelayanan seperti biasa saja mungkin? Atau ada mungkin tahun peningkatan budaya atau peningkatan sosial atau seperti apa mungkin? Ada tidak seperti itu Pak Pendeta? Ada, masih ada hubungannya dengan tadi yang diberitakan itu. Jadi kita diajak sekarang ini untuk bersahabat dengan alam, gitu kira-kira seperti itu. Ada kalimat yang persis sebenarnya yang sampaikan untuk tahun mencintai ini. lingkungan hidup Ya, atau seperti itu, apa? itu mencintai lingkungan hidup. Sampai program kerja kami sekarang ini di lingkungan gereja kami itu sekarang ini sudah tidak boleh merokok. Ini ada yang membidangi di sini hadir itu. Oh, berarti sudah karena ini supaya di lingkungan sendiri ya sudah mulai dari gerbang harus nggak boleh merokok ya, lagi itu begitu ya. rencana seperti itu sekarang ini ya. Tapi kalau selama ini prakteknya kalau di gerbang masih ada nggak sih? Masih ada nggak? Itu saja. Siapa orangnya Pak Pendeta? Dari siapa yang turun? Jadi kita programkan seperti itu karena kita yang harus cinta lingkungan, kita harus bersahabat dengan alam. Jadi karena tadi ini Tuhan menciptakan seluruhnya sebenarnya pada awalnya baik semuanya kan. Nah jadi kita manusia yang merusaknya. Nah bagaimana supaya kita sekarang memelihara keutuhan ciptaan. Oke. Berarti ini kan sejalan dengan misi dari pemerintah Republik Indonesia. Artinya bagaimana penghijauan, go green begitu ya. Oke, tapi sampai sekarang ini pada prakteknya, kenyataannya GPIB ya, Jalan Kapten Muslim sendiri pernah tidak sih menyumbangkan bibit pohon mungkin atau menanam pohon di mana begitu, atau mungkin di sekitar pengarangan gereja aja mungkin sampai sekarang Pak Pendeta, atau mungkin punya misi kita akan menanam pohon 1000 pohon atau di mana begitu? Ya, memang tidak seperti itu ya. Tadi kalau di lingkungan kita tunjukkan itu sekarang yang berusaha untuk jadi semacam asri lah begitu ya. Begitu, ada pohon-pohon yang di sekitar agak lumayan juga memang luas lingkungan gereja kita itu. Dan dia tidak mencemari lingkungan. Ya begitu. Nah, ada aksi-aksi yang kita juga ikut dengan kelompok yang lain. Kelompok melalui PGI waktu itu kita ikut. Jadi kita ada di dalamnya. Kita di dalamnya untuk bisa sekali lagi tadi itu memang nggak persis kita buat waktu di tempat-tempat yang lain karena GPIB itu sama dengan di tempat-tempat yang lain juga. Hanya kita di sini salah satu jemaat, tempat yang lain ada kita programkan memang itu. Jadi bergantung lingkungannya gitu ya. Jadi kita berpikir tadi itu mulai menekankan tadi yang nyata dalam program kerja mulai 1 April sampai 31 tahun depan itu 1 tahun program kerja itu tadi tidak boleh merokok di lingkungan gereja lagi. Tapi Pak Pendeta belum habis periodenya kan?
Belum habis ya. Artinya Supaya bisa berjalan terus gitu ya. supaya bisa berjalan terus. Nanti kalau misalnya periodenya habis kan, nanti untuk bagaimana memberikan cinta lingkungan nanti sudah habis. Nah ini kan program jemaat ini yang dipimpin oleh Majelis Jemaat, pendeta penatua deken. Pendeta penatua deken di sini ada banyak sekarang yang hadir di sini. Sudah banyak hadir di sini, bahkan mungkin mengambil bagian Iya, memberikan itu. suaranya Iya, begitu Pak itu Pendeta dia. ya. Tapi saya tanya dulu ke Pak Edi, Denny, Pak Denny. Denny. Pak Denny pada prakteknya biasanya kan kalau yang merokok itu kan kaum bapak begitu loh. Di lingkungan gereja kalau sampai sekarang kelihatannya masih ada nggak sih? 1, 2. Kalau 1, 2 masih ada. 1, 2 masih ada, Masih ya? ada, tetap ada. Karena Tapi kita, upaya yang dilakukan seperti apa? Bentuk teguran yang diberikan seperti apa? Apakah mungkin langsung atau mungkin hanya begitu kalau misalnya pun nanti tema hari ini khotbah di gereja, nanti selipkan sedikit ya Pak Pendeta begitu. Mungkin ada nggak seperti itu? oh nggak ada. Paling kita hanya pelan-pelan kita ingatkan secara pribadi, lepas pribadi tadi saya ingatkan. Begitu ya langsung. Iya langsung. Tapi Kalau langsung susah bisa berantem pula nanti. oh, begitu ya. Apalagi kebanyakan orang Batak di situ. Baik. Tapi bentuknya, apakah ini kalau cinta lingkungan ini sendiri, selain mungkin di gereja dilakukan penghijauan, keluar sendiri nantinya ada nggak upaya atau wacana yang akan dilakukan oleh gereja? Kalau wacana itu ada tuh di bidang ketua itu Germasa, Gereja dan Masyarakat. Mereka mungkin sudah juga siapkan rancangan. Hanya tinggal mungkin melakukan mobilisasi saja. Tinggal mobilisasi saja ya. Mudah-mudahan tercapai nantinya. Tercapai. Tapi Pak Denny, dampak daripada keberadaan gereja GPIB Kasih Karunia yang berada di Jalan Kapten Muslim sendiri terhadap masyarakat sekitar itu apa sih yang mereka rasakan sudah begitu loh. Sehingga kita kan selaku orang Kristen ini bisa menjadi terang dan garam buat sekitar kita. Oke, walaupun mungkin di sekitar gereja GPIB yang di Jalan Kapten Muslim kebanyakan mungkin mayoritasnya orang Kristiani, tapi tidak tertutup kemungkinan banyak juga suku-suku lain atau mungkin banyak juga kepercayaan lainnya begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh GPIB sendiri supaya memang benar-benar jemaat atau gereja GPIB Jalan Kapten Muslim ini bisa menjadi terang dan garam di tengah masyarakat? Yang kita lakukan itu kita selalu tadi saya katakan ada Germasa dan mereka juga melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat. Nah kita juga tadi katakan ada kegiatan mendukung pemerintah setempat itu bidang Germasa Gereja dan Masyarakat. Karena kalau kita tidak kerjasama dengan masyarakat sekitar, tentu juga akan menjadi masalah buat pelayan itu sendiri. Baik. Nah, Tapi yang pastinya mudah-mudahan Germas ini berjalan dengan baik ya Pak ya, sehingga nanti keberadaan gereja di tengah-tengah masyarakat ini memang benar-benar ada manfaatnya, benar-benar bisa menjadi garam dan terang begitu ya. Baik Pak Pendeta, terkait dengan tema kita hari ini mewaspadai penyesatan. Ada nggak sih closing statement dari Pak Pendeta? Mungkin banyak pemirsa TVRI Sumatera Utara yang menyaksikan acara hari ini, ya sederhana mungkin tema ini mewaspadai penyesatan. Tapi ada nggak tips supaya kita selaku umat Kristiani bisa mewaspadai bahkan mungkin menghindar, ya penyesatan yang bisa menghampiri kita kapan saja dan di mana saja, Pak Pendeta? Silakan. Ya, ayat Alkitab firman Tuhan tadi itu memang mengingatkan kepada kita, jangan takut. Kamu telah mengalahkan dunia. Roh yang ada dalam diri orang yang percaya lebih besar daripada roh dunia ini. Nah, karena itu percaya kepada Tuhan itu yang ditekankannya. Jadi untuk kita bisa terhindar dari penyesatan pemikiran dan seterusnya itu, kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan. Kita harus datang beribadah, datang bersekutu, bersaksi dan melayani itu. Jadi memang kalau kita ada keterkaitan terus dalam Tuhan melalui gerejanya, karena kita tahu itu melalui gerejanya, maka kita akan terhindar dari situ. Jadi Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita bisa menghindari penyesatan itu. Jadi sekali lagi kita harus dekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Melalui kegiatan-kegiatan gereja itu akan menolong kita. Karena itu keaktifan dalam kegiatan gereja sangat menolong kita. Karena melalui gereja Tuhan berbicara kepada kita, mengarahkan kita seperti tadi itu, mengajak percaya kepada Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dengan perbuatan seperti itu Tuhan sendiri menjaga, memagari kita sehingga terhindar dari penyesatan itu. Baik, Pak Pendeta
Victor Hutauruk Demin, Pendeta GPIB Kasih Karunia Medan. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Utara, sudah memberikan pencerahan di TVRI Sumatera Utara, sudah memberikan khotbah di TVRI Sumatera Utara ya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Pendeta juga bisa memberikan kasih, damai sejahtera buat pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Terima kasih Pak Denny Leonard sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan juga memberikan inspirasi buat umat-umat Kristen yang lainnya di luar sana, supaya nanti gerakan masyarakatnya itu berjalan dengan baik nantinya Pak. Dan pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, ya supaya kita terhindar daripada yang namanya penyesatan, ya tetaplah dekat dengan Tuhan, datanglah kepada Tuhan supaya tetap kita berada di jalan Tuhan. Demikian mimbar agama Kristen Protestan untuk sore hari ini. Sebelum kita berpisah, kita dengarkan dulu paduan suara kasih karunia dengan judul Hari Esok Pasti Ceria. Shalom dan sampai jumpa. Mulia kasih dan anugerahnya yang kudus. Dialah sang penebus dosa kita, dialah terang hidup ini. Pujilah dia, pujilah selalu sepanjang jalan hidupmu. Dialah Yesus Tuhan, sahabat sejati. Pujilah, puji Dia, Tuhan dan sahabatmu.
Sumatera Utara. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ingin putra-putri Anda mendapatkan pendidikan prasekolah yang berkualitas? Percayakanlah pada Taman Kanak-kanak Dian Ekawati LPB TVRI Sumatera Utara. Taman Kanak-kanak Dian Ekawati LPB TVRI Sumatera Utara berdiri sejak 34 tahun lalu. Dilengkapi dengan ruang belajar yang nyaman, halaman bermain yang luas, lapangan futsal, ruang P3K, ruang konseling, ruang sholat, dan aula. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Diasuh oleh guru-guru yang berpengalaman, dan putra-putri Anda juga berkesempatan memperoleh berbagai program gratis, seperti berenang 1 kali sebulan, konseling dengan psikolog 4 kali setahun, mengisi acara di TVRI Sumatera Utara, berkunjung ke TVRI Sumatera Utara, dan pelatihan menjadi MC dan reporter cilik bagi yang berbakat. Program khusus meliputi tes IQ, imunisasi, pemeriksaan gigi, program tabungan harian anak, rekreasi. Daftarkan segera putra-putri Anda ke Taman Kanak-kanak Dian Ekawati, Jalan Kapten M. Jamil Lubis, nomor 182, Komplek TVRI, Bandar Selamat Medan. Telepon 0813 7599